Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Darel, di video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran fisika, yaitu materi termodinamika. Oke, simak video ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hukum pertama termodinamika. Di hukum pertama termodinamika, kita akan mengenal ada yang namanya istilah sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan lingkungan? Jadi sistem didefinisikan sebagai sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada sebuah panci yang dipanaskan. Ya, kita anggap panci yang berisi air ini adalah sistem. Dan api adalah lingkungan. Dari proses ini kita bisa mengerti bahwa lingkungan sangat mempengaruhi keadaan sistem. Jika lingkungannya adalah api yang menimbulkan efek panas, maka sistem juga akan terkena dampaknya menjadi panas. Ya, sehingga air yang di dalam panci ini akan ikut panas dan mendidih. Itulah contoh dari hukum satu termodinamika. Atau yang bisa kita kenal bunyinya seperti ini. Jika kita memberi kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Nah, jadi kalau pada hukum satu termodinamika, lingkungan itu memberikan kalor pada sistem atau sebaliknya, sehingga terjadilah peristiwa kerja, ya, kerja pada sistem. Nah, apa sih sebenarnya kerja? Kita lihat berikut ini. Kerja atau usaha dapat kita artikan sebagai ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Ya, jadi ketika dalam termodinamika terjadinya proses pemindahan energi, ya, energi panas ataupun energi dingin, sehingga menghasilkan perubahan keadaan dalam suatu sistem ataupun lingkungannya. Itulah yang disebut dengan kerja atau usaha pada termodinamika. Sedangkan kalor, apa itu kalor? Kalor muncul terjadi jika perpindahan energi antara sistem dan lingkungan akibat adanya perbedaan suhu atau perubahan wujud zat. Oke, contohnya lagi misalkan kalian memegang gelas yang panas, ya, maka otomatis tangan kalian akan ikut panas. Maka si gelas itu telah mentransfer energi atau kalor dari gelas ke tangan kalian, atau yang lebih kita kenal dengan aliran kalor. Itu dia. Nah, bunyi hukum satu termodinamika, ya, bisa kita kenal rumusnya seperti ini. Q sama dengan delta U plus W, ya, dimana Q itu adalah kalor, yang satuannya adalah joule, atau jika kalian ketemu dengan kalor satuannya kalori, ya, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, ya, bisa kalian hitung, ya, jumlahkan jika satuan kalori itu sama dengan 4,2 joule. Sedangkan energi dalam adalah lambangnya U atau delta U. Delta U itu adalah perubahan energi dalam, sama satuannya juga joule, sedangkan W adalah usaha, ya, pada termodinamika. Nah, dalam keadaan-keadaan tertentu, kalor, energi dalam, dan kerja memiliki nilai positif dan negatif. Ya. Pertama, jika sistem menerima kalor, perhatikan, maka kalor itu bernilai positif. Jika sistem melepas kalor, maka kalor bernilai negatif. Sedangkan jika energi dalam bertambah, maka energi dalam nilainya positif. Dan jika energi dalam berkurang, maka energi dalam nilainya negatif.
Dan jika sistem melakukan usaha, maka dia nilainya positif. Jika sistem dikenai usaha, maka dia nilainya negatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di soal berikut ini. Oke, contoh soal yang pertama. Suatu sistem melakukan usaha. Oke, berarti bisa kita ambil kesimpulan W-nya dia adalah W-nya sama dengan positif 50. Oke. Agar sistem bertambah energi dalamnya, dibutuhkan bertambah energi dalam. Berarti delta U-nya adalah plus 30. Berapakah kalor yang dibutuhkan? Sekarang kita coba hitung. Q sama dengan, betul, delta U plus W. Delta U plus W sama dengan nilainya delta U plus 30, maka kita tulis 30 tambah W. W nilainya positif atau negatif? Positif 50. Maka tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 80 Joule. Oke, masih gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, dari persamaan ini kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, berikutnya di soal nomor 2, suatu gelas panas melepas kalor. Melepas kalor. Q ya, berarti Q-nya melepas kalor. Kalau melepas berarti negatif atau positif? Oke, negatif ya. Negatif 25 Joule. Jika sistem melakukan usaha, oke, W-nya ya berarti adalah melakukan, nilainya positif 40 Joule. Energi dalam yang dihasilkan sebesar, yang ditanyakan adalah energi dalam, delta U. Delta U sama dengan apa teman-teman? Delta U sama dengan, kita lihat dari persamaan ini ya, delta U sama dengan Q min W ya, Q min W. Kita lihat dari persamaan yang ini. Kita bisa kita ambil kesimpulan kalau untuk delta U sama dengan Q min W. Nah, kemudian kita hitung hasilnya. Q-nya nilainya negatif 25. Oke, kita tulis negatif 25 dikurang W. W-nya berapa? Positif 40. Oke, kita tulis saja 40 ya. Kurang 40 sama dengan min 25 dikurang 40. Min ketemu min. Di min juga ya. Jadinya min 65 Joule. Oke, ini adalah perubahan energi dalamnya. Jadi sangat diperlukan ketelitian untuk mengerjakan soal. Selanjutnya di soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, suatu teko pemanas menerima kalor. Ya. Berarti Q-nya adalah plus 60. Oke. Kemudian mengalami pengurangan energi dalam. Berarti delta U-nya sama dengan min. Ya. Min 100 Joule. Oke, ditanyakan adalah usahanya. Usahanya adalah sebesar apa? Kalau untuk mencari W, kita lihat dari persamaan yang pertama. Berarti W sama dengan Q min delta U. Q min delta U. Nah, ini dia. Oke, ini persamaan-persamaannya, diingat baik-baik. Nah, kita hitung berikutnya. Nilai Q-nya, nilai kalornya plus 60 dikurang nilai energi dalamnya min 100. Min ketemu min. Gimana? Jadinya plus ya. 60 ditambah 100 sama dengan 160 Joule. Oke, ini dia video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.